Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Iman Angel. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang seputaran pendidikan lagi. Jadi di video saya yang kemarin itu saya bahas tentang untuk apa kita kuliah. Namun di video saya kali ini saya akan membahas tentang teman-teman yang sudah kuliah tapi hanya di rumah atau nganggur. Apa kabar teman-teman yang lagi nganggur saat ini? Apakah teman-teman tidak punya harapan ke depan? Mungkin ada yang berpikir bahwa dia tidak kuliah, tapi kok dia berbicara tentang orang yang tidak kuliah atau yang sudah sarjana tapi nganggur. Sapaan pertama saya untuk teman-teman yang sudah sarjana tapi nganggur pada saat ini, kira-kira apa rencana atau harapan kalian dengan gelar yang kalian miliki pada saat ini? Apakah kalian hanya berpikir bahwa hanya mengharapkan berkat dari Tuhan? Tidak seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah menjadi seorang sarjana tapi hanya tetap di rumah, mungkin saja kalian menjadikan ijazah itu sebagai bantal. Tidak ada guna sama sekali. Apa yang menjadi tujuan kalian ketika kalian kuliah? Cobalah berpikir teman-teman, berpikir. Jangan kalian seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, hanya meraba-raba di dalam kegelapan tapi tidak ada tujuan. Saya buat video ini untuk teman-teman yang saat ini hanya di rumah tapi sudah menjadi seorang sarjana. Saya coba berikan salah satu contoh atau salah seorang contoh yang sukses tapi bukan dari seorang sarjana. Kalian pernah dengar siapa Bob Sadino? Bob Sadino itu adalah seorang yang tidak sekolah atau tidak kuliah, tapi dia mempunyai perusahaan besar dan dia mempunyai karyawan yang jumlahnya sangat banyak. Dia tidak sekolah, dia tidak kuliah, tapi dia memulai karirnya dengan berusaha atau menjadi seorang pengusaha. Nah, pertanyaannya, kalian yang sudah punya ijazah sarjana mau ngapain? Mau buat apa? Jika kalian sudah menjadi seorang sarjana dan hanya mengharapkan mau jadi PNS atau bekerja di sebuah instansi, kecil sekali kemungkinannya teman-teman. Saya coba menganalisa. Saya buka sebuah website di sebuah universitas yang ada di NTT. Saya menghitung jumlah wisudawan di 1 tahun. Jumlah wisudawan 1 tahun saja di tahun 2019 berjumlah 1012 orang. 1012 orang di tahun 2019 hanya dalam satu perguruan tinggi. Kaitkan dengan tes CPNS se-Indonesia ada 254.173 lowongan se-Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia ini ada berapa provinsi? Di Indonesia ada 34 provinsi. 34 provinsi. Di dalam 34 provinsi ini dari tadi yang 254.173 lowongan dibagi dengan 34 provinsi. 34 provinsi itu dapatnya berapa lowongan setiap provinsi? Satu provinsi mendapatkan 7.475, sekian lowongan. Itu tadi dalam satu perguruan tinggi saja lulusan sarjananya sudah 1012 orang. Nah, bagaimana dalam satu provinsi? Dalam satu provinsi contohnya saja dia punya 10 universitas atau 10 perguruan tinggi. Dalam satu provinsi mempunyai 10 perguruan tinggi dan mempunyai jumlah kelulusan rata-rata 1000 orang. Dalam 10 perguruan tinggi mempunyai lulusan 10.000 orang dalam 1 tahun. Sudah berapa itu? Sudah 10.000 lulusan. Tapi lowongan pekerjaannya dalam satu provinsi itu hanya mendapat
7.475. Kira-kira teman-teman kalau mengharapkan menjadi PNS itu harapannya di mana? Sangat kecil. Nah, dengan adanya analisa seperti itu teman-teman, kira-kira apa harapanmu ketika kamu sudah menjadi seorang sarjana? Apakah kamu masih tetap berpikir bahwa saya akan mau jadi seorang PNS? Lupakan itu teman-teman. Saya mau coba memberikan motivasi kepada teman-teman. Bagaimana kalau kamu memulai usaha kecil-kecilan? Salah satunya kamu buka kios, atau kamu buat usaha seperti beternak ayam atau menanam sayur. Memulai usaha kecil-kecilan dengan pemahaman atau IQ yang teman-teman punya ketika sudah menjadi seorang sarjana. Kalau teman-teman yang lain yang tidak menjadi seorang sarjana atau yang tidak sama sekali mendapatkan ijazah sarjana, dia punya lowongan pekerjaan terlalu banyak. Dia bisa menjadi seorang supir angkutan umum, dia bisa menjadi seorang buruh bangunan atau kuli bangunan. Tapi kalau kamu yang sudah menjadi seorang sarjana, punya ijazah sarjana, kalau menjadi seorang supir angkutan umum kan sangat tidak sinkron dengan apa yang kamu punya saat ini. Jadi mulailah dengan usaha kecil-kecilan. Kalau kamu mulai usaha kecil-kecilan dengan pemahaman atau IQ yang kamu punya, otomatis dia akan berkembang dengan sendirinya. Yang penting adalah niat. Bagaimana kamu punya niat untuk memulai usaha. Dan satu lagi, setelah kamu punya usaha, kamu jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Coba teman-teman belajar dari tukang periuk. Tukang periuk itu teman-teman lihat. Tukang periuk ketika dia memulai usahanya dalam membentuk satu periuk, kalau periuk itu pecah, dia tidak menyerah, dia membuang dan membuat baru lagi. Itu adalah teori tukang periuk. Jadi bagaimana dengan kamu? Punya pemahaman atau IQ tapi tidak dimanfaatkan. Dan kalau hanya monoton mau jadi PNS, sampai kapanpun tidak akan bisa teman-teman. Kebanyakan orang berpikir bahwa semua orang itu mempunyai garis tangan masing-masing. Dan Tuhan sudah menunjukkan jalannya masing-masing. Tapi sama saja kalau kamu tidak berusaha, sama dengan bohong. Satu pelajaran berharga yang kalian perlu ingat. Di dunia saat ini bukan miskin orang cerdas. Dunia saat ini sangat kaya dengan orang cerdas. Hanya saat ini dunia miskin dengan orang yang bertindak. Kalau kamu tidak punya tindakan, berarti kecerdasan yang kamu punya tidak akan ada gunanya. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi maksud dari video saya kali ini bukan berarti saya menilai bahwa kalian sudah kuliah tapi tidak ada guna. Tapi tidak seperti itu. Maksud dari video saya bahwa saya memberikan sebuah analisa kepada teman-teman supaya ijazah yang kalian punya itu punya manfaat. Jangan sampai kalian hanya mendapatkan tepuk tangan ketika menjadi seorang sarjana tetapi tidak melanjutkan apa yang menjadi harapan dari keluarga ataupun orang tua kalian. Jangan sampai hanya menjadi PNS atau alias pengangguran non-stop. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan termotivasi. Dan jika teman-teman belum berlangganan dengan channel saya, silakan teman-teman subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kalian nonton pada channel saya saat ini.